Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Acep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya, Acep? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana, Empit, kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kak. Semoga ya senantiasa dalam lindungan Allah ya, Anya. Amin, ya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kang Acep sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber saya kali ini di tengah jadwal Acep yang mungkin begitu padat ya. Enggak, nganggur sekarang mah. Setahu saya Acep sekarang sedang mempersiapkan untuk keberangkatan AA ke Australia ya. Iya, insya Allah ya. Amin. Didoakan untuk yang, terbaik ya, Ayah, semoga nanti pas AA Amin, dalam proses ke Australianya dipermudahkan. amin ya Allah. Amin, amin. Nih, mungkin langsung aja ya, Ayah, ke langsung ke wawancara, tapi sebelum itu boleh mungkin Ayah, AA untuk memperkenalkan diri mungkin sebelum saya memulai untuk wawancara. Oke, apa aja nih yang diperkenalkan? Biodata mungkin, A, selebihnya yang AA ingin Biodata. orang lain tahu, gitu. Baik, sebelumnya terima kasih sudah diundang ke wawancara ini. Nama saya Acep Gafar Aulia, lulusan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Unsil. Angkatan 2016, lulus tahun 2020 dan, apa ya, alamat ya, asal dari Kabupaten Ciamis, Kecamatan Pamarican, dan pengalaman mungkin waktu kemarin selama kurang lebih 2 tahun itu mengajar bahasa Inggris di SMPT At-Taufik Al-Islami yang berlokasi di Jalan Batara, Kota Tasikmalaya. Terus, kesibukan lain mungkin, juga suka mengajar bahasa Inggris di, apa namanya, di konteks informal ya, seperti English Iya. Club di SMA 4 juga waktu itu. Tapi karena sekarang sedang, ya tadi juga disebutkan ya, sedang persiapan mau melanjutkan studi, jadi untuk saat ini sedang vakum terlebih dahulu dari dunia pengajaran. Baru beberapa bulan sih sebenarnya. Itu mungkin. Baik, Kak, mungkin sekarangnya udah saling kenal. Mungkin langsung aja ya ke wawancara. Iya, Untuk boleh silahkan. pertanyaan yang pertama, A, kapan sih AA memulai karir sebagai seorang guru bahasa Inggris? Oke. Kalau dari pertama kali mengajar bahasa Inggris itu waktu tahun 2019, tepatnya saat waktu itu saya mengikuti program magang, di Thailand Selatan, dan itu adalah momen pertama kali banget saya mengajar bahasa Inggris, seperti itu. Nah mungkin tapi karena itu, konteksnya bukan sebagai seorang guru, apa istilahnya ya, bukan sebagai seorang guru profesional mungkin ya, tapi ya memang kalau kalau dari awal banget mengajar itu waktu itu. Cuman, jika sebagai guru yang secara profesional sebagai guru di sekolah, itu pertama kalinya itu tahun 2020, eee, awal bulan Juli kalau tidak salah, bulan Juli 2020, selepas lulus aja sih waktu itu. Ya, tapi kalau misalnya mengajar gitu, mengajar bahasa Inggris dalam konteksnya yang, bukan secara profesional itu waktu 2019 waktu magang, kemudian juga mengisi, apa namanya, beberapa kursusan ya di beberapa kursusan di Tasikmalaya dan Ciamis juga waktu itu waktu, mulai waktu di aduh mohon maaf, eee, dari mulai waktu tingkat akhir. Seperti Oh itu. ya. Tingkat akhir itu berarti tahun sekitar 2019, 2020. Itu sih momen awalnya mengajar. Nah, tapi kalau misalkan mengajar secara profesional itu Juli 2020, yaitu di SMPT At-Taufik Al-Islami. Oh, jadi udah lumayan lama mungkin ya, Ayah, dari Oh, 2019 iya secara iya kurang lebih. teknisnya. Iya Ya iya mungkin iya. jadi sudah terbilang cukup berpengalaman ya, Ayah, dalam ajar mengajar Mmm, mungkin. ya sedikit lah. Alhamdulillah ya, Ayah. Baik, untuk pertanyaan kedua, A.
Bagaimana sih awal karir karir Acep sebagai guru bahasa Inggris, khususnya seorang guru non-native language? Awal karir ya sebenarnya, eee, ya tadi ya sebenarnya, awalnya itu mungkin waktu magang seperti itu. Nah tapi ketika masuk ke dunia guru profesional itu waktu tahun 2020, awalnya, eee, mengajarnya itu di SMP berarti levelnya level SMP. Nah, ya dari sana mungkin, mulai belajar bagaimana cara mengajar, kemudian, bagaimana cara meng-handle juga anak-anak seperti itu. Selain mengajar juga dikasih tugas tambahan seperti menjadi wali kelas, kemudian, memegang beberapa program seperti ekstrakurikuler dan beberapa, programnya seperti PAT, PTS dan sebagainya. Dan ya dari awalnya seperti itu gitu, maksudnya awalnya, ngajar di sekolah kemudian nanti, diberikan semacam tugas-tugas tambahan juga selain mengajar. Oh begitu, jadi, sebenarnya awal mula karir AA itu sebagai guru bahasa Inggris itu tidak terlalu formal sebagai guru Iya resmi gitu ya, ya. iya iya betul. Jadi ada juga yang sebagai instruktur, sebagai mentor di Iya klub-klub betul, bahasa iya Inggris gitu, ada, A. iya. Tutor, iya betul seperti itu. Sudah banyak sekali mungkin ya pengalaman AA sejauh ini. Mmm, kalau dibilang banyak sih ya ada lah gitu ya. Mungkin, pertama sebagai guru, alhamdulillah kalau sebagai guru mungkin, eee ada sedikit kelebihan gitu, jadi pernah mengajar juga selain di Indonesia, juga pernah mengajar di Thailand begitu, di mana konteksnya kan sebenarnya sama-sama bukan non native speaker ya kita itu, dan tapi mungkin memang beda negara berarti beda konteksnya gitu, tapi ya dan itu sudah menjadi pengalaman. Kemudian kalau sebagai tutor juga waktu itu di bimbingan belajar sebagai tutor bahasa Inggris juga, kemudian pernah dapat kerjaan sebagai tutor TOEFL juga Oh, ya, iya di salah satu lembaga kursus dan juga di SMA Negeri 4 Tasikmalaya, itu di English Club-nya memang bagian TOEFL gitu. Nah kalau di sekolah kemarin tempat mengajar, selain menjadi guru bahasa Inggris, juga ditambahi tugas wali kelas dan sebagai pembina sekaligus pelatih ekstrakurikuler bahasa Inggris juga. wah ternyata emang sudah banyak sekali ya, ya. Dari mulai tutor, wali kelas, guru yang formal, banyak sekali ya, ya mungkin untuk ke depannya AA bisa menambah lagi pengalaman AA dan semoga saya juga bisa Amin. menjadi seperti AA mungkin. Ya, Baik, A, untuk pertanyaan selanjutnya, mohon maaf sedikit berisik di sini. nggak apa-apa nggak apa-apa. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apakah sulit untuk mengajar bahasa Inggris melihat AA sendiri sebagai seorang guru non-native language gitu, A? Apakah sulit Non-native gak sih speaker menurut ya. AA? Sebenarnya, eee, ada sulitnya, maksudnya ada sisi positif dan sisi negatifnya. Ketika kita sebagai seorang non-native English speaker, atau seorang guru yang memang bukan penutur asli ya, artinya bukan bahasa Inggris itu bukan sebagai bahasa pertama, bahkan bukan bahasa kedua sekalipun, bukan bahasa bahasa kedua juga, eee kalau dibilang sulit pasti sulit begitu karena, dari kitanya sendiri itu masih banyak kekurangan. Artinya masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui nih tentang bahasa Inggris itu sebenarnya gitu. Nah nah itu mungkin kesulitannya. Jadi masih ada beberapa ilmu-ilmu atau skill-skill yang memang kita sendiri itu masih harus diasah begitu. Apalagi kan mungkin dari, eee, ya kita juga, AA juga dulu, saya juga dulu waktu di sekolah juga, ya tidak terlalu mendalami sebenarnya gitu. Hanya waktu kuliah aja gitu mulai mendapatkan exposure yang lebih begitu. Nah jadi, ketika kita mengajar pun artinya kita tidak bisa langsung apa ya, masih banyak beberapa hal yang memang harus dipelajari kembali begitu, karena memang itu bukan bahasa pertama kita. Kemudian yang kedua, sisi positifnya atau yang justru keuntungan gitu sebagai seorang non-native speaker mengajar bahasa Inggris kepada yang juga bukan non-native speaker itu, kita tahu kelemahan umum ya.
beberapa kelemahan umum yang mungkin anak-anak atau siswa itu tahu punyai juga gitu. Misalnya beberapa kekurangan seperti dalam pronunciation atau pengucapan beberapa lafal bunyi. Misalkan kan kalau orang Sunda mah kan susah yang menyebut F gitu kan sama Iya, V benar-benar. gitu kan. Nah, itu karena kita juga sendiri mengalami jadi kita tahu bagaimana anak-anak nanti supaya diajarkan lebih mudah begitu untuk memahami perbedaannya atau cara mengucapkannya dengan baik begitu. Jadi kalau ada kesulitan pasti ada kesulitannya, yaitu itu tadi. Jadi sulitnya itu karena kita juga bukan bahasa pertama, jadinya banyak sekali hal-hal yang kita juga tidak tahu gitu, masih harus dipelajari gitu. Tapi justru itu juga jadi kelebihan juga karena ketika kita tahu nih kelemahan kita di mana, nah artinya kita nanti bisa mengetahui anak-anak kita juga pasti dapat punya kelemahannya di sana seperti itu. Jadi bisa mengantisipasi atau menyesuaikan nanti cara mengajarnya bagaimana ya gitu untuk anak untuk mengajarkan skill ini gitu. Oh begitu, jadi dapat dikatakan mungkin ya, dikatakan sulitnya pasti, namun dikatakan tidak juga berasa bohong kali ya, Ayah? Jadi Ya intinya ada. harus Iya. harus mengasah mungkin ya, Ayah? Iya, betul betul. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, setelah tadi saya mendengar pernyataan sebelumnya mengenai kesulitan kesulitan atau tidaknya dalam mengajar bahasa Inggris sebagai, guru non natif, pertanyaan selanjutnya masih, berkaitan ya dengan pertanyaan sebelumnya, apa saja sih tantangan yang hadapi selama mengajar sebagai guru bahasa Inggris non natif? Oke. Kalau dikaitkan dengan status sebagai non-native ya, pasti kesulitannya adalah ketika kita ingin ini, yang pertama menentukan standar. Artinya apa? Maksudnya standar kan bahasa Inggris itu sekarang bukan lagi terkait bahasa Inggrisnya itu logat mana sih yang dipakai misalkan. Oh, orang-orang taunya logatnya yang di orang-orang Amerika punya, atau logatnya orang-orang British punya begitu. Nah, saya itu kalau kalau berbicara bahasa Inggris itu kita tidak punya kiblat yang betul gitu kan. Sehingga kadang anak-anak itu kebingungan gitu kan, kayak, "Pak, ini tuh kita belajar bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang mana sih?" Gitu. Karena mungkin mereka mengetahui nih ada sedikit pengetahuan yang mereka punya terkait perbedaan bahasa Inggris antara bahasa Inggris yang di British dengan yang di Amerika dan juga di negara-negara lain gitu. Nah, justru kita itu sebagai seorang non-native yang memang tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari, ya kita ya yang kita terima aja gitu, dan kadang itu tuh campuran gitu kan antara berbagai macam versi seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu kesulitannya ketika kita menentukan standar yang mana ini yang mau kita ajarkan kepada mereka gitu. Kemudian yang kedua juga pastinya eh, anak-anak itu karena kita juga sama-sama tidak berbicara bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, mereka itu kadang tidak terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris sehingga eh, ketika kita juga berbicara bahasa Inggris itu anak-anak kadang suka apa ya istilahnya, melihatnya secara negatif begitu. Artinya Bener tidak banget. tidak apa ya, "Ih, Bapak ulah pakai bahasa Inggris," misalkan gitu, kayak gitu, "jangan pakai bahasa Inggris full dong." Padahal kan kita itu pengen mencoba apa ya, mencoba membiasakan diri anak-anak supaya biasa mendengar gitu kan, supaya biasa menggunakan. Tapi karena mungkin memang kebiasaan di kita yang seperti itu gitu kan, yang kurang terbiasa juga mendengar orang-orang berbicara bahasa Inggris, artinya jadinya mereka itu kadang suka pengennya itu ketika menjelaskan di kelas itu jangan pakai bahasa Inggris, katanya harus pakai bahasa Indonesia gitu kan biar mereka paham begitu. Terus apalagi ya? Ini berkaitan dengan bahasa Inggris kan ya, apa, berkaitan dengan status kita sebagai non native ya. Nah, yang ketiga tadi sih, kayak kita juga kadang kurang fasih nih misalkan Bener banget. mengucapkan mengucapkan bahasa Inggrisnya yang benar tuh kayak gimana sih gitu kan. Ya itu kadang harus jadi apa ya, tidak adanya ketidakakuratan kita sebagai guru juga sebenarnya dalam Heeh. mengajarkan bahasa tersebut gitu. Karena ya gimana ya, kita juga kan masih sama-sama mempelajari juga sebenarnya gitu. Jadi tidak tidak semua materi itu kita kuasai gitu kan. Karena memang kitanya juga berstatus sebagai non native gitu kan, yang tidak menggunakan sebagai bahasa sehari-hari.
Gitu, paling itu sih untuk apa namanya, untuk kesulitan sebagai non-native mengajar bahasa Inggris. Oh gitu ya. Jadi di sini A punya 3 tantangan mungkin ya, 3 tantangan utama. Iya, Yang pertama itu menentukan standar, yang kedua mhm, itu adalah susahnya pembiasaan kepada anak-anak mungkin ya. iya Yang iya, ketiga heeh, itu, ketidakakuratan kita sendiri sebagai iya gurunya gitu. iya, Mungkin, betul betul untuk betul. pertanyaan selanjutnya juga masih berkaitan ya, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari ketiga tantangan tersebut nih, apa yang menurut Aa, yang paling sulit tuh tantangan itu tuh menurut Aa teh kalau misalkan di kelas tuh kayak paling greget kalau Yang misalkan kedua nemuin tuh, oh yang kedua, iya, yang artinya gini, susah ketika pembiasaan. iya, persepsi anak-anak itu masih susah gitu kan, maksudnya mereka itu masih memiliki persepsi bahwa, bahasa Inggris itu susah gitu loh, gitu. Maksudnya susah dan nggak mau mereka tuh susah untuk membiasakan diri dengan itu gitu. Dan ketika kita mencoba untuk menerapkan aturan misalkan, ayo berbicara bahasa Inggris, ya at least misalnya untuk untuk izin ke toilet misalnya seperti itu, atau misalkan dalam ketika mau bertanya gitu, silahkan mengacungkan tangan kemudian bertanyanya menggunakan bahasa Inggris, itu mereka masih enggan untuk seperti itu. Dan kenapa saya bilang tantangan tersusah, karena menurut saya bahasa itu kan alat komunikasi ya, artinya ketika kita ingin seseorang atau anak itu menguasai skill tersebut, ya harus dibiasakan juga sebagai alat komunikasi begitu. Tidak bisa hanya dihafalkan, tidak bisa hanya untuk pengetahuan saja gitu tanpa diterapkan. Artinya eh, apa ya istilahnya? Itu tuh sebenarnya kunci gitu yang harus kita biasakan gitu kan. Sebelum kita, yang tadi kan saya ada penentuan standar ya. Sebelum kita menentukan standar, sebelum kita menentukan keakuratan kita sendiri, ya yang paling penting itu justru pembiasaan dulu gitu. Nanti kalau misalkan anak-anak sudah terbiasa, baru kita bisa menentukan standar yang mana nih yang mau kita ikuti, baru kita berusaha untuk meningkatkan keakuratan kita dan juga murid-murid kita gitu dalam berbahasa Inggris. Tapi ketika pembiasaan sendiri juga belum bisa gitu kan, susah. Ya yang dua tadi juga jadi problem juga gitu. Artinya kalau misalkan yang ini udah bener nih, misalkan pembiasaan udah bener, ya udah yang dua juga tidak akan jadi problem sebenarnya gitu kan. Gitu. Jadi emang yang tantangannya ini tuh emang menjadi hal yang menjadi penentu 2 yang tadi ya, Ayah? Mendasar ya, itu mendasar banget soalnya. Berbicara tentang pembiasaan, Ayah, saya juga kan di sini alhamdulillah mengajar bahasa Inggris. Untuk dari Mm-mm. beberapa tahun ke belakang ya, emang, untuk pembiasaan emang yang paling sulit sih, Mungkin untuk teori dan Benar. pengetahuan dapat tersampaikan dengan baik ya, Ayah, tapi untuk Iya, pembiasaan memang rada sulit sih, emang ada beberapa faktor sih, mungkin betul. karena kitanya juga yang kurang membiasakan kepada Iya, murid iya atau betul. emang merekanya juga yang terlalu asing ya untuk komunikasi Mm-mm. dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi mungkin perspektif mereka itu bahasa Inggris itu sekedar pengetahuan. Jadi Iya, betul betul betul. belum diaktifkan dalam Iya, komunikasi, begitu ya, Ayah? betul 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 betul. Setuju, setuju. Kemudian, untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini mungkin berbicara mengenai solusi untuk tantangan yang tadi ya, Ayah. Pertanyaannya Oke. adalah, bagaimana sih solusi untuk menangani tantangan-tantangan yang sudah Aa sebutkan tadi? Oke. Satu-satu ya. Berarti yang standar dulu nih. Ya, Yang yang itu dulu deh. standar, kalau yang standar itu kan karena memang ini juga tidak terlalu krusial sebenarnya. Cuman di beberapa kesempatan anak-anak itu kadang suka protes ketika misalkan saya mengajarkan ya. Oke. Contoh realnya kayak apa ya? Kan ada beberapa, oh ya, pengucapan R aja ya. R. Bunyi R itu kan kalau kalau kita kan biasa kan kayak car, kemudian misalkan apa ya, seperti R yang ada di belakang itu ada car, kemudian Water, eh, water gitu kan. Nah, itu kan kita suka disebutkan ya si R-nya itu agak jelas gitu. Apalagi kita orang Indonesia mah R-nya itu kan wah, paling jelas kayaknya. Kalau kita bener nyebut R banget tuh. itu sedunia itu orang Indonesia paling R gitu. Nah, anak-anak tuh kayak, "Kak, apa Kak, kok saya denger di film misalnya
ada bahasa Inggrisnya itu yang nggak disebutin R-nya, misalkan jadi car gitu kan, jadi water gitu kan, itu kan orang-orang British misalkan, apalagi scene di film Harry Potter katanya gitu, R-nya itu nggak kedengeran gitu, itu yang bener yang mana katanya gitu kan. Nah itu kan ada perbedaan ini ya, perbedaan dialek gitu kan. Ya. Nah jadi ketika saya jelaskan aja ke anak-anak bahwa sebenarnya bahasa Inggris itu, karena sekarang bahasa Inggris itu bahasa internasional, artinya bahasa Inggris itu bukan lagi milik orang Inggris gitu. Bahasa Inggris itu bukan lagi milik orang Amerika, justru bahasa Inggris itu milik semua orang. Artinya dialek, kemudian pengucapan, aksen dan lain sebagainya itu tidak lagi harus berkiblat ke A atau ke B gitu. Seperti itu. Artinya aksen, dialek dan lain sebagainya itu semua juga diterima gitu kan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah selama tidak mengubah arti, misal seperti itu. Benar Ya banget, Kak. misalkan kalau mengubah arti kan kayak misalkan orang Sunda lah, misalkan balik lagi nih ke orang Sunda. Kayak nyebutin F kan susah tuh. Jangan sampai mau nyebutin kaki kan foot, jadinya put, itu kan udah beda arti gitu kan. Kalau put mah kan meletakkan gitu. Nah, itu sih yang jadi selagi artinya tidak berubah, saya selalu bilang gitu. Mau dialeknya yang Amerika, mau yang Inggris, mau yang Australia, mau yang Selandia Baru, mau yang Malaysia, mau yang lain-lain sebagainya, mau yang India, itu tetap aja tidak ada yang salah, tidak ada yang benar kayak gitu. Jadi lebih ke memberikan pemahaman bahwa bahasa Inggris itu sekarang bukan lagi berkiblat pada satu negara atau dua negara tertentu aja gitu. Hmm. Artinya bahasa Inggris itu dimiliki oleh semua orang gitu. Jadi kalau misalnya perbedaan nih pengucapan ini, kok di sini mah kayak gini, di sana kayak gini, ya memang itu seperti itu gitu kan. Nah itu mungkin untuk yang apa namanya, tantangan yang standar ya. Kemudian untuk yang pembiasaan, ya dipaksa aja sih. Maksudnya kayak pokoknya kalau misalkan mau ke toilet, misalkan ke toilet harus pakai bahasa Inggris gitu. Kalau nggak pakai bahasa Inggris nggak diizinin ke toilet kayak gitu. Jadi kayak sedikit-sedikit, meskipun sebenarnya ya tetap aja gitu kan. Kalau misalkan pada praktiknya mah kadang kitanya juga suka lupa gitu kan. Terus juga gini loh, maksudnya Mohon maaf Kang Acep ya, kita tadi terpotong dulu karena Zoom-nya limit. Mungkin bisa dilanjut ya, Acep. oke, ya tadi itu tentang solusi ya, solusi tantangan. eh Kalau nggak salah tadi terakhir tuh kita yang ini tantangan yang pembiasaan diri, betul? Betul, Kak. Heeh. Mau membahas Ya, yang itu. ya, yang pembiasaan diri itu kalau 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 saya sih sebenarnya masih masih bingung juga gitu untuk mengatasinya gitu. Karena gini, pernah juga kan misalkan kayak ayo diterapkan nih, misalkan kalau mau nanya pakai bahasa Inggris, atau misalkan kalau mau izin ke toilet pakai bahasa Inggris, tapi tetap aja ujung-ujungnya balik lagi ke bahasa Indonesia gitu kan. Karena apa? Karena saya sendiri juga masih belum gitu untuk menerapkan hal tersebut begitu. Dan itu ada alasannya gitu. Kenapa saya juga belum bisa menerapkan? Karena memang lingkungannya sendiri gitu kan. Artinya gini, eh ya meskipun saya seorang guru gitu ya, artinya kan kalau seorang guru punya power lebih tinggi daripada murid. Tapi kalau muridnya lebih banyak gitu kan, masa cuman kita doang itu kan yang apa namanya, yang menggunakan bahasa Inggris, terus anak-anak itu enggak gitu. Ya tetap aja kita kita pasti bakal mengikuti mayoritas terbanyak menggunakan bahasa apa kan gitu kan. Nah Intinya itu. butuh partner Jadi ya. iya, nah ini berarti harusnya kan memang harus ada eh, keterlibatan lembaga juga harusnya ya. Maksudnya gini, artinya misalkan apakah lembaga bisa berkomitmen nih, misalkan menentukan kayak misalkan peraturan nih menggunakan bahasa Inggris dalam konteks pembelajaran gitu kan, dan juga harus didukung oleh apa namanya, ya oleh staf-staf yang lain juga gitu kan. Kalau misalkan menerapkan peraturan seperti itu kan, masa cuman guru bahasa Inggris doang sih yang menerapkan gitu, tapi guru lain enggak gitu kan, itu masih PR juga tuh gitu. Artinya pembiasaan ini sampai sekarang juga sebenarnya masih menjadi tugas gitu yang berat juga sih. Karena memang itu butuh sinergi juga, bukan hanya dari seorang guru bahasa Inggris tapi juga dari yang lain gitu. Nah, dan dan juga susah gitu kan kalau misalkan sekarang kita membiasakan diri bahasa Inggris itu kan cuman satu satu minggu itu kita cuman di satu kelas itu bertemu 2 kali gitu loh dalam seminggu gitu kan, itu juga cuman 4 jam pelajaran, ya kalah juga sih sama mata pelajaran yang lain yang lebih banyak gitu kan. Artinya dalam satu minggu
mereka cuma dibiasakan misalkan cuma dalam 4 jam pelajaran dan itu juga tidak maksimal gitu. Nah gitu sih, artinya untuk yang ini, tantangan yang ini sudah bercoba nih, saya menerapkan kayak aturan sedikit sederhana-sederhana misalkan mau kegiatan pakai bahasa Inggris atau misalnya, apa, mau bertanya pakai bahasa Inggris atau misalkan saya ketika membuka pelajaran menggunakan bahasa Inggris kemudian bertanya kepada anak-anak itu pakai bahasa Inggris, itu pun, masih kadang sulit gitu kan. Beberapa kelas itu masih ada yang ketika ditanya pakai bahasa Inggris mereka masih belum merespons gitu, tapi ketika ganti pakai bahasa Indonesia baru menjawab gitu. Nah, itu kan agak susah juga gitu. Nah, itu untuk tantangan yang kedua. Eh, atau mungkin Fitri bisa memberikan saran mungkin untuk tantangan yang kedua bagaimana nih gitu yang udah diterapkan. Nah, kalau untuk yang tantangan yang ketiga yang terkait keakuratan itu sih lebih ke kesadaran saya sendiri kayak misalkan mau mempelajari tentang misalnya apa ya yang susah-susah lah ya. Grammar lah ya, grammar. Ya, Grammar kan agak susah tuh untuk diajarkan gitu. Nah, artinya kan keakuratan kita sendiri juga dipertanyakan gitu karena ketika kita berbicara juga kadang grammarnya masih salah gitu kan ya. Nah, itu sih lebih ke kayak dipelajari lebih dalam lagi sebelum ke kelas gitu. Kayak meskipun kita sudah misalkan sudah pede nih misalkan simple past mah bisa lah gitu kan, cuman diganti dari verb 1 ke verb 2 gitu kan. Tapi kan nggak sesimpel itu gitu kan. Ada yang benar namanya banget, regular sama irregular verbs gitu kan. Bagaimana membedakan yang regular sama irregular gitu kan. Karena beberapa kan kadang nggak ada alasan kenapa ini masuknya ke regular, kenapa yang ini ke irregular itu kan anak-anak pada nanya kayak gitu. Sementara benar. kita nggak bisa gitu menjawabnya gitu kan karena emang itu apa ya mutlak dari sananya gitu kan. Benar Artinya banget. ketika mempelajari satu simple past aja itu harus benar-benar dibuka lagi nih. Wah, ini ada perubahan kata kerja keduanya itu ternyata ada yang pakai ed, ada yang pakai d doang, ada yang bahkan berubah katanya, ada yang berubah katanya cuma satu huruf misalkan jadi sing, seng, sang gitu kan, ada yang jadi banyak banget berubahnya gitu kan. Nah, itu kita pelajari gitu kan kenapa seperti itu meskipun sebenarnya nggak ada jawabannya kalau misalkan ditanya kenapa nggak ada jawabannya gitu kan tapi lebih ke kayak oh ini kata-kata ini yang reguler berarti ini tinggal ditambahin ed nah sisanya yang reguler silahkan misalkan kalian pelajari gitu kan coba buat kalimatnya supaya terbiasa seperti itu nah kalau untuk keakuratan itu kan emang kita sendiri kan tidak bisa secara 100% akurat dalam menggunakannya ya berarti ya solusinya saya mencoba untuk meminimalisir kesalahan gitu kan kayak misalnya Hmm. mau mengajarkan beberapa kosakata coba dulu nih pronunciation yang benernya kayak gimana jangan sampai nanti ketika kita di kelas salah mengucapkan gitu kan nah itu lebih ke kesadaran diri untuk mengasah lebih apa ya lebih ya intinya lebih ini aja sih lebih apa namanya lebih akurat aja gitu kayak pronunciation kemudian grammar dan materi-materi lain juga gitu seperti itu. Tapi mengingat tadi solusi-solusi dari ya, kebetulan kan saya juga di sini mengajar, pun mungkin sudah tahu ya. Nah, untuk pembiasaan seperti yang katakan tadi, memang keterlibatan lembaga itu emang menjadi salah satu hal yang paling penting sih Hmm. menurut saya. Soalnya kayak percuma gitu, misalkan saya ini mengajar kelas 7 ya, terus misalkan saya menerapkan satu peraturan di mana kalau misalkan mau izin ke toilet harus izinnya pakai bahasa Inggris ya, kalau misalkan mau izin apa, izin ini, izin itu harus pakai bahasa Inggris ya, dengan niat untuk membiasakan komunikasi menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan lembaga tidak ada upaya apa-apa untuk kebetulan kan saya di pondok ya, Ayah. Jadi kalau misalkan, Hmm. saya kan ngajarnya minoritas nih, kelas 7 aja. Kalau misalkan saya hanya menerapkan aturan hanya untuk di kelas 7, otomatis yang kelas 8, 9, 10, 11, 12-nya itu kan nggak sama aturan. Hmm. Jadi tetap aja meskipun yang minoritas ini lebih, bisa diajak untuk komunikasi, tapi yang mayoritasnya lebih, kayak, kalau di bahasa Sunda hare-hare ya, acuh tak acuh gitu Hmm. sama bahasa Inggrisnya. Jadi bakal tetap aja gitu, bakal tetap susah untuk pembiasaannya. Jadi emang menurut saya benar tadi kata AA, untuk pembiasaan ini peran lembaga itu sangat penting emang.
alhamdulillahnya juga di sini itu, Kakak mungkin udah lihat ya, eee, peran lembaga emang sudah sangat kental ya kalau di sini. Kayak Iya iya. pembiasaan-pembiasaan, aturan-aturan juga sudah sangat kental. Mungkin kalau misalkan di sekolah-sekolah formal memang kurang ya, ya soalnya harus kembali lagi Iya. ke guru-gurunya masing-masing mungkin. Apakah begitu, A? Sebenarnya iya, kalau saya juga sebenarnya di pesantren, cuman pesantren di sini tuh lebih menekankan ke bahasa Arab. Pasti sih ya Artinya kalau gitu loh, pesantren kayak itu. heeh. Jadi kayak kalau kita mah apa ya, kalau staf yang memang menerapkan pembiasaan bahasa Arab itu, wah banyak gitu kan. Lulusan-lulusan Timur Tengah segala rupa juga banyak lah di sini mah gitu kan. Nah, tapi yang menerapkan bahasa Inggris ini, ya cuman baru bahasa Inggris doang gitu, ya susah gitu kan. Mmm, Apalagi memang perspektif anak-anak di sekolah saya itu terhadap bahasa Arab sama bahasa Inggris itu beda gitu kan. Kayak bahasa Arab itu lebih levelnya lebih inilah, lebih apa ya, highly favored, lebih disukai oke, gitu kan. Mungkin karena bener memang banget, Kak. itu tuh ya sebenarnya bukan karena disukai aja sih, tapi karena ada aturan gitu. Artinya ada aturan yang diterapkan dan memang bukan hanya satu orang aja yang menerapkan, tapi banyak gitu kan. Artinya ustadz-ustadz yang lain juga menerapkan aturan yang sama ketika itu, ya mereka mau gak mau harus gitu. Bener banget. Dan akhirnya jadi kebiasaan gitu. Nah, itu mungkin yang agak agak susah ya. Jadi emang bener ketika karena aturannya yang lemah artinya ya kita juga pembiasaan juga jadi lemah gitu. Itu emang kebiasaan dan emang tidak bisa kita paksakan juga karena memang bahasa Inggris itu bukan bahasa resmi di negara kita gitu kan. Bukan bahasa bahkan bukan bahasa apa ya? Ya bukan bahasa resmi gitu di negara kita mah gitu kan. Jadi ya emang kalau mau bikin aturan itu yang lebih dekat dengan anak ya harus aturan sekolah gitu kan. Seperti itu. Bener banget, Ayah. Mungkin, saya mungkin dengan AA mungkin satu pengalaman ya mengajarnya di dapat dikatakan boarding school mungkin ya, Ayah. Iya, Memang sih anak-anak, pesantren itu lebih prefer ke bahasa Arab. Mungkin karena mereka nah, kan tiap waktu ngaji pakai bahasa Arab ya, kita nggak mungkin kita iya. pakai bahasa Inggris gitu. Eee, jadi di sini juga alhamdulillah ada pembiasaan mungkin untuk hal-hal kecil kayak misalkan kalau ngaji bahasa Arab itu kita kan ada bahasa ngelogat ya, Ayah. Nah, kalau ngelogat Iya. itu khusus hari Minggu, pembiasaannya itu kayak boleh ngelogat tapi harus pakai bahasa Inggris kayak, bismillahi in the name of Allah gitu gini, Kak. Jadi Hmm. emang kalau pembiasaan alhamdulillah sudah Iya, jalankan iya. mungkin Ayah, tapi untuk keterlibatan lembaga memang sudah ada cuman emang, sulit untuk diajak lebih gitu, soalnya mereka juga lebih prefer ke bahasa Arab sebagai bahasa orang-orang yang Timur Tengah. Mereka menganggap bahasa Arab adalah bahasa agama gitu, Iya. Ya emang bener sih cuman gimana ya? Kalau misalkan kita kalau misalkan kita berbicara tentang kepentingan suatu bahasa ya semua juga penting ya gitu kan. Bukan hanya bahasa Arab saja, bukan hanya bahasa Inggris saja gitu. Tapi memang kalau dilihat dari bagaimana lembaga melihat kepentingan keurgensian suatu bahasa pasti bahasa Arab lebih dipentingkan gitu kalau di pesantren gitu. Ya seperti itu sih kayaknya mungkin itu problem yang common ya di mana-mana ya. di mana-mana itu. Mungkin, Iya. sama yang tadi ya untuk solusi yang ketidakakuratan, mungkin itu, kembali lagi ke kitanya sebagai guru bahasa Inggris mungkin ya, kayak, kita mungkin untuk meminimalisir ketidakakuratan seperti yang katakan tadi, mungkin kitanya juga harus lebih mengasah kompetensi kita sendiri mungkin ya. Mhm. Iya betul betul. Itu mah emang itu kayak ya kita kalau misalkan kita sadar kita kurang misalkan kita sadar kita lemah nih di bagian ini ya udah kita pelajari lebih gitu di sana gitu. Terus, saya Artinya punya gini loh. ya silakan, dulu. eh Oke, aku dulu ya. Gini artinya, kita kan ke murid itu pengen apa ya? Ke murid itu pengen mereka bisa. Ya kita harus bisa dulu gitu. Maksudnya kalau misalkan kitanya sendiri juga masih lemah nih misalkan di bagian ini dan kita belum ada usaha untuk memperbaiki ya gimana kita mau menginspirasi anak-anak murid kita untuk mengikuti kita gitu. Bener Jadi banget, kalau Kak. misalkan kita sadar nih kelemahan kita misalkan di pronunciation, ya udah kita belajar di sana. Sadar nih kelemahan kita misalkan di listening misalkan, ya kita belajari lagi itu di bagian itu.
seperti saya juga, ini kan pengalaman ya, eee, berbicara tentang ketidakakuratan, saya pernah gitu, kan dulu waktu saya ngajar grammar kalau nggak salah, nggak tahu saya lupa ngajar apa, cuman waktu itu saya, belajar to be, kata saya kalau misalkan, "You jadi are ya," saya kata gitu, to be-nya are. Terus kata mereka, "Teteh bukannya you mah satu ya, bukan jamak, kenapa pakai are?" Gitu. Nah, menurut AA, cara menyikapi anak-anak yang bertanya seperti itu, berarti dia teh kan otaknya emang berkembang ya, ya, bertanya Iya, mengenai kritis hal-hal kritis. yang di luar dijelaskan gitu. Menyikapinya sebagai guru Iya. bahasa Inggris itu gimana sih, ya? Oh iya. Nah gini, sebenarnya gini, kalau misalkan emang pertanyaan-pertanyaan di grammar itu pasti ada. Soalnya saya juga sering banget mengalami kayak gini lah. Yang tadi ya misalkan, "You kenapa you?" Kan you itu satu orang, misalkan kamu gitu kan, kenapa are bukan bukan is mungkin ya gitu kan. Hmm. Kenapa bukan you is gitu kan ya. Atau misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti kayak gini misalkan, kalau misalkan kita menambahkan verb ing ya, verb ing. Kan kalau misalnya satu suku kata misalkan swim, terus, apa ya, beberapa kata cut misalkan, itu kan kalau ditambah ing itu kan si huruf akhirnya itu kan harus di-double, jadi swimming M-nya jadi 2 gitu kan ya, terus cutting T-nya jadi 2. Itu kan sebenarnya ada penjelasannya. Nah itu loh, sebenarnya itu ada penjelasannya cuman karena kitanya belum tahu, ini sebenarnya balik lagi ke ketidakakuratan kita gitu, ketidakmampuan kita sebenarnya. Karena kitanya nggak tahu, ketika kita ditanya, "Loh kenapa Pak yang ini jadi double hurufnya?" "Oh itu dari sananya," gitu kan. Nah itu sebenarnya salah, itu sebenarnya salah. Saya juga dulu kayak gitu ketika belum tahu dan ternyata anak-anak nggak bisa nerima, anak-anak saya itu nggak nerima jawaban dari sononya kayak gitu, nggak bisa nerima anak-anak zaman sekarang mungkin ya. Kalau kita dulu mungkin ya waktu sekolah, Oh, kata nuhun guru, nuhun gitu. "Nah eta mah ti dituna kitu, oh nya," gitu kan. Pasti kita kayak, "Oh iya." Anak-anak sekarang kan nggak gitu. Anak-anak sekarang kalau misalkan kita bilang, "Ah itu mah udah dari sononya," mereka pasti nggak bisa nerima gitu. Mereka tuh pengen ada alasan yang logis gitu. Kenapa kok you jadi are gitu? Kenapa kok swim M-nya jadi 2 gitu kan pas ketika ditambahan ing gitu kan. Nah, kalau saya ketika memang kita tidak tahu jawabannya apa, jangan bilang, "Oh, itu mah dari sononya itu no, itu haram." Kalau saya bilang itu haram gitu kan. Jadi lebih lebih baik seperti ini. Oh iya ya, kayak gitu kayak 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 feeling surprise dulu gitu kan, kayak, "Oh iya ya, ada yang tahu nggak?" Nah saya kadang suka dilempar dulu nih ke orang lain gitu. "Coba ada yang tahu nggak alasannya apa?" Gitu. "Oh nggak Oh. ada yang tahu." Nah, kalau misalkan emang kita bener-bener nggak tahu, kita ya udah kita cari sama-sama jawabannya apa, tapi nanti ya, sekarang kita lewat dulu nih. Nah kalau saya sih kayak suka di-skip dulu pertanyaannya, terus nanti kita jelaskan di belakang gitu. Nah terus untuk menutupi kita nyari informasi dulu, saya tuh kadang suka kasih dulu tugas nih misalkan. Nah ini udah ada nih misalkan beberapa kata, misalkan ada 5, misalkan 5 kata. Sok coba satu orang ubah ini konteksnya misalkan swim ya, misalkan yang satu suku kata. Coba 5 kata ini misalkan verbnya ini diubah jadi verb ing, siapa yang bisa? Nah, nanti sembari mereka ngerjain tugas itu, kita cari dulu nih jawabannya yang bener kayak gimana gitu. Itu sebenarnya tricky sih, Untuk ini lebih ke menutupi ya, kayak ya? apa ya, iya kayak itu kan kita nggak bisa menjawab, "Oh ini dari soalnya nggak bisa." Terus kita bilang nggak tahu juga mereka pasti bakal nggak nerima juga. Bener Karena banget. yang murid tahu itu, guru itu pasti tahu semua gitu. Guru itu pasti tahu segala hal gitu, padahal kan enggak ya. Nah, artinya ya itu kalau siasat saya kayak gitu. Pertama kita hold dulu nih. Oke, kita simpan dulu pertanyaannya ya, nanti kita bahas di belakang gitu. Nah, lalu kasihlah tugas sedikit lah, misalkan tugas nyatet atau apa, tapi kita sambil nyari jawaban gitu. Nah, itu mungkin kalau kalau misalkan emang bener-bener kondisinya itu bener-bener yang apa ya, itu istilahnya kayak serangan mendadak gitu ya. Nah, Bener. dan sebenarnya ini bisa diminimalisir dengan apa? Dengan kita benar-benar persiapan yang matang sebelumnya. Artinya, kalau misalkan kita mau mengajarkan grammar A, misalkan simple future lah atau apa, benar-benar kita harus seluk-beluk tentang tenses itu kita harus benar-benar tahu gitu. Tentang to be itu kenapa you jadi are itu kita harus tahu gitu kan. Jadi sebelumnya itu benar-benar harus harus udah benar-benar
paham aja kita gitu, jangan sampai ada satu celah yang bisa jadi bumerang buat kita gitu. Nah, Wah, tapi kalau misalkan sudah terlanjur seperti itu, kalau saya sih kayak gitu, pertama kita on hold dulu, tahan dulu, oke nanti kita jawab di akhir ya misalkan. Nah, sekarang coba kerjakan dulu nih tugas yang ini misalkan gitu. Nah, tapi sambil itu sambil kita nyari gitu. Karena gini, kalau misalkan mungkin untuk ya gimana-gimana juga guru harus menjaga wibawa ya. Artinya jangan sampai kita menunjukkan kelemahan kita gitu. Karena kalau misalkan anak-anak sudah tahu kelemahan kita di mana, eh, itu bisa menurunkan kepercayaan mereka kepada kita gitu. Padahal kan yang namanya mengajar itu meskipun kita ya sekarang mah nggak boleh ya kayak guru itu di atas murid gitu kan nggak boleh ya. Guru itu kan harus sama rata dengan murid. Jadi kita tidak lagi yang memberikan ilmu, tapi kita yang memfasilitasi anak-anak untuk mencari sendiri gitu kan. Nah, bener banget. jadi ya tetap aja kita harus menjadi orang yang lebih tahu daripada mereka gitu. Nah, artinya jangan sampai ketika ada ketidaktahuan kita menunjukkan banget nih kita nggak tahu, terus kalau misalkan apalagi sampai kayak oh itu mah udah dari sononya gitu kan. Nah itu harus dikurangi kayak gitu. Kalau misalkan menurut saya ya seorang guru harus seperti itu gitu. Ya, dan itu memang tantangan sebagai seorang guru bahasa Inggris yang bukan penutur Mengerti. asli gitu karena banyak banget banyak banget seluk-beluk bahasa Inggris itu yang sebenarnya rumit dan kita itu sudah terbiasa dengan kebiasaan guru-guru kita yang dulu mungkin ya bilang dari sononya, jadi kita bilang oh iya emang dari sononya kayak gitu dan kita nggak ada usaha untuk nyari gitu. Artinya ketika sekarang kita jadi guru, wah ternyata bukan dari sononya, ternyata ada alasannya gitu kan. Ternyata ada penjelasannya, ternyata kenapa you are itu kan ya kalau kalau bahas tentang you itu kan you itu artinya bisa jadi dua kan. Artinya kamu itu bentuknya tidak tidak tunggal gitu, justru kamu itu jamak gitu kan karena kamu itu bisa dipakai juga untuk orang banyak gitu kan. Itu kenapa dia pakai are gitu, bukan bukan is atau apa, dan kamu itu bukan orang ketiga gitu kan, kamu itu kan orang kedua ya. Seperti itu. Nah, itu kan ada penjelasannya dan itu harus kita cari gitu yang akuratnya seperti apa. Nah, artinya tadi tantangan yang ketiga itu sebagai suatu keakuratan itu ketika kita tahu kita lemah di bagian itu, ya udah kita harus berusaha sekeras mungkin supaya kita bisa menutupi kelemahan kita dan nanti ketika kita berada di kelas itu kita sudah tidak punya kelemahan gitu. Ketika anak nanya A, kita bisa jawab. Ketika anak nanya B, kita bisa jawab. Meskipun ada pasti satu dua kasus yang kita memang tidak bisa menjawab dan utarakan dengan baik-baik gitu, jangan sampai yang anak nanya malah dimarahi gitu kan. Kamu mau nanya aneh-aneh wae misalkan kayak gitu ya. Nah, itu jangan gitu. Padahal padahal emang pertanyaannya nggak aneh, emang bener gitu pertanyaannya kayak gitu kan. Seperti itu. Dan Jadi tantangan juga. jadi intinya ya untuk poin ini mungkin persiapan itu menjadi hal yang paling utama Yes, mungkin ya, persiapan. betul. Kemudian jika sudah terlanjur ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari murid, mungkin lebih tepatnya kita harus, bisa, apa sih, mencari solusi mungkin ya, Iya. jangan sampai-sampai kita terlihat seperti guru yang, kurang persiapan. Jadi ada anak yang nanya Betul. A, kita jawabnya, "Nggak tahu atuh di ditu na we," gitu. Jadi Gitu. harus No. banyak harus banyak persiapan mungkin ya untuk poin itu. Dapat dipahami sekali mungkin untuk solusi dari tantangan-tantangannya. Kita move on mungkin ya ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Untuk pertanyaan ke-7, mungkin ini masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Apakah setiap tantangan itu memiliki solusi yang sama, Mungkin dari yang tadi menentukan standar, susah pembiasaan, kemudian ketidakakuratan, apakah memiliki, apa sih, solusi yang sama? Sebenarnya kalau disebut sama ya enggak lah, misalkan ya tiap tiap tantangan pasti punya solusinya masing-masing begitu kan. Nah, cuman kalau dari eh apa istilahnya ya? Hmm, kalau kita tarik satu kesimpulan mungkin ya. Artinya ya kita sebagai guru itu harus benar-benar well prepared.
Itu. Contohnya kalau misalkan kita menetapkan tentang standar, ya udah kita kalau misalkan kita mau menetapkan standar nih, oke aku mau berkiblat ke sebagai guru mau berkiblat ke American English, ya udah sebagai seorang guru yang konsisten misalkan nih, ya udah pelajaran selanjutnya itu kita pakai kiblatnya itu ke sana gitu kan. Artinya nantinya tidak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan kenapa kemarin mah misalkan logatnya seperti ini sekarang beda lagi kayak gitu kan ya. Nah, artinya kita harus punya kepersiapan yang matang gitu kan. Kemudian juga yang kedua misalkan persiapan yang matang dari policy gitu kan, dari apa namanya? Peraturan-peraturan di kelas kayak misalkan aturan 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 bertanya, aturan ke toilet dan sebagainya itu harus juga diterapkan. Kemudian yang tadi juga seperti persiapan materi yang matang. Artinya kan dengan hal tersebut bisa mengurangi apa namanya? Tantangan-tantangan seperti ketidakakuratan kita dalam menyampaikan materi. Nah, berarti kan seorang guru harus well prepared gitu kan. Meskipun preparation itu beda-beda, ada yang preparation ke materi, ada yang preparation ke hal-hal di luar materi seperti mempersiapkan apa aturan-aturan di kelas dan juga konsekuensi yang nantinya harus diberikan kepada anak gitu kan. Dan itu harus disiapkan juga gitu. Kemudian menyiapkan bagaimana standar mana yang mau kita ikuti gitu. Itu juga persiapan juga dan harus konsisten. Artinya ketika kita mau menerapkan standar ya udah kita konsisten dengan standar itu gitu kan. Ketika kita mau menerapkan aturan di kelas ya udah kita harus konsisten menerapkan aturan itu gitu. Dan kita juga harus menjadi role model bagi mereka, bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita menerapkan aturan harus menggunakan bahasa Inggris, kitanya sendiri masih pakai bahasa Indonesia gitu kan. Gimana anak-anak mau mengikuti gitu. Ya cuman emang itu ya susah juga gitu. Ya jawabannya berarti kalau misalkan dibilang apakah sama, pasti beda ya, setiap tantangan pasti beda apa namanya, pasti beda Ada solusi ya? solusinya. Tapi untuk menjawab salah satu tantangan-tantangan tersebut, kita harus menjadi seorang guru yang tadi, seorang guru yang well prepared, kemudian harus juga seorang guru yang konsisten dan seorang guru yang menjadi berusaha untuk menjadi role model untuk anaknya. Artinya dengan kita mempunyai sifat-sifat tersebut, kita bisa uh, mengurangi lah kayak ya meminimalisir tantangan-tantangan tadi terjadi gitu. Dapat dimengerti ya. Jadi intinya meskipun solusinya beda, tujuannya mungkin tetap ke situ ya, ya. Nah, Ya tujuannya betul. mungkin untuk improve dari kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris mungkin ya. Iya, Kemudian betul betul. pertanyaan selanjutnya ya, Ayah. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut AA, apakah solusi tersebut itu sudah cukup efektif untuk menanggulangi tantangan atau permasalahan yang tadi sempat AA bahas? Kalau saya bilang efektif ya pasti sih, karena apa? Karena emang ini kan berdasarkan pengalaman pribadi ya. Artinya sudah kerasa sendiri gitu bagaimana hmm, perubahan atau misalnya ak- apa bukan akibat, hasil hasil dari solusi yang sudah diterapkan. Saya mau fokus ke yang ketiga nih, yang ketidakakuratan gitu. Ketika ya kita jadi lebih pede juga sih sebenarnya kalau kalau misalkan kita udah tahu nih, oh saya mau ngajarin tentang ini apa misalnya eh apa ya yang kemarin-kemarin, oh ini degree, comparison degree yang apa yang superlatif komparatif itu loh, yang more beautiful, kenapa Nah ada ya, yang pakai more, kenapa yang jadinya eh jadi pakai er gitu kan, misalkan taller, bigger gitu. Itu kan ada penjelasannya gitu kan. Itu berkaitan dengan suku kata gitu, dan kita tidak, sebelum kelas itu saya udah bener-bener baca sama semua gitu, kayak oh yang satu suku kata itu pakai er, oh yang dua suku kata itu ternyata ada yang pakai er, ada yang pakai more gitu kan. Oh ternyata yang tidak, kalau yang tiga suku kata otomatis pakai more. Nah itu benar-benar sudah dipelajari dari sebelum ke kelas. Jadi ketika ada anak-anak tanya ini kenapa kayak gini, sudah bisa langsung menjawab gitu. Nah, dan sebelumnya itu memang sudah pernah terjadi gitu ketika saya tidak memiliki ini, tidak tidak persiapan dulu tuh, dan ketika ditanya kenapa ini pakai ini dan yang lain enggak, saya nggak bisa jawab, dan akhirnya saya bingung sendiri gitu di kelas gitu kan, kayak mau mau ngejelasin juga bingung gitu kan, mau bilang mau nyari dulu malu gitu kan ke anak-anak gitu.
Nah, tapi kalau misalkan kita udah bener-bener siap-siap, bener sangat matang lah ya istilahnya, lebih matang dari sebelumnya, itu bener-bener pas di kelas itu ketika ada pertanyaan, nggak khawatir gitu. Kita nggak takut ditanya oleh siswa gitu. Jadi apakah efektif? Iya, efektif karena sudah dirasakan sendiri hasilnya. Jadi ini dikatakan efektif karena berdasarkan pengalaman pribadi ya, Ayah. Iya, Tapi betul. emang begitu sih, A, karena setiap solusi yang kita temukan untuk kelas kita, misalkan saya ngajar kelas 7, terus saya temukan tantangan-tantangan di kelas 7, misalkan A, B, C, D, terus saya juga kan buat solusinya. Dapat dikatakan efektif karena saya yang menemukan tantangan tersebut, saya juga yang mencari solusinya. Jadi saya Mm-mm. yang lebih tahu tentang Nah, gimana sih perkembangan anak-anak di kelas gitu ya, ya. iya. Nah, tapi mungkin ketika saya menemukan hal ini dan misalkan orang lain mau menerapkan itu tidak tidak selamanya bakal efektif juga gitu. Karena apa? Karena tiap tiap kelas kan beda kondisi gitu kan. Anak-anak juga beda sifat, anak-anak beda kemampuan gitu. Artinya ketika misalkan kalau kalau di kelas misalnya nih, kalau di kelas saya misalkan ketika saya misalkan ada yang nanya kita nggak bisa jawab, kita tahan dulu, mungkin di kelas saya efektif karena anak-anaknya menerima, oh iya nanti kita jawab di akhir ya gitu, sekarang kerjakan dulu yang ini. Tapi kan kalau misalkan anak-anaknya benar-benar yang terlampau kritis, mereka misalkan saya nggak mau jawaban nanti, saya mau sekarang gitu, itu kan gimana tuh kalau kayak gitu kan. Artinya kenapa saya bilang efektif karena emang konteksnya kelas saya sendiri dan saya sudah mencobanya berhasil, oke efektif gitu. Tapi ketika misalkan nanti Ampit mau nyoba nih, misalkan ketika ada yang nanya kayak gitu, mau dicoba nih teknik yang barusan, ternyata anak di sekolah Ampit mah di sana nggak bisa nerima yang kayak gitu, misalkan ketika nanya sekarang harus dijawab sekarang gitu kan. Nah, itu kan berarti beda konteks gitu kan, beda beda kondisi kelas juga, beda beda lingkungan juga mempengaruhi keefektivitasan suatu solusi gitu. Dan saya bilang ini efektif karena memang ini saya terapkan di kelas saya dan berhasil, alhamdulillah gitu. Jadi satu solusi itu, misalkan solusi A itu belum tentu bisa diterapkan di guru yang lainnya gitu ya, Ayah. Iya, betul, betul. Ah, mungkin nanti masuk lagi ya, ini jamnya limit lagi. Baik, kita lanjut lagi ya, Acep, untuk dua pertanyaan terakhir ya. Untuk pertanyaan ke-9, untuk kedepannya apa saja rencana Acep untuk mengembangkan kompetensi AA sebagai non-native English language teacher? Eh karena memang sekarang sebagai apa ya? Sebagai guru, kalau kemarin-kemarin sih saya sering ikut kayak semacam pelatihan pelatihan gitu ya, yang memang berhubungan sama kayak selain meningkatkan pengajaran, juga meningkatkan skill gitu. Karena ya mau gak mau kita juga kan harus meningkatkan skill kita gitu kan, sebelum kita mengajarkan skill tersebut kepada siswa kita gitu. Nah, untuk kedepannya mungkin berhubung saya juga ini ada rencana untuk berkuliah lagi, dan memang kebetulan saya nanti kuliahnya juga akan di negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, yaitu di Australia. Nah, ini juga menjadi kesempatan bagi saya untuk meningkatkan lagi nih kemampuan bahasa Inggris saya, bahkan langsung langsung di negara di mana bahasa Inggris itu dijadikan bahasa pertama gitu. Jadi mau nggak mau saya harus berbicara bahasa Inggris gitu kan. Nah, jadi selama nanti berkuliah di sana juga, selain mungkin ilmu ya, ilmu tentang keguruan, pengajaran bahasa Inggris yang dipelajari, juga membiasakan diri, kemudian mengasah skill kita dalam speaking juga, misalnya listening juga sama gitu kan. Pokoknya semua skill-skill berbahasa juga ditingkatkan. Nah, harapannya nanti mungkin setelah selesai nih perkuliahan, kemudian kembali lagi mengajar, baik itu mengajar di sekolah ataupun mengajar di tempat lain nanti ya, sesuai dengan nantilah kedepannya kayak gimana. Nah, jadi saya sudah punya ini nih skill yang meningkat gitu, karena apa? Karena mungkin ini bukan lebih ke language immersion ya, apa namanya, uh,
belajar bahasa Inggris langsung di tempat di mana bahasa tersebut digunakan gitu. Dan menurut penelitian katanya kalau seperti ini biasanya hasil belajarnya itu lebih bagus sih biasanya seperti itu katanya gitu. Jadi sekarang sih untuk kedepannya ya mudah-mudahan sambil belajar sambil kuliah selain mengasah juga atau mempelajari atau mendalami lagi tentang pengajaran bahasa Inggris juga bisa mengasah kemampuan dalam berbahasa Inggris yang lebih baik lagi sehingga nanti kita lebih memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi nih dari sekarang gitu sehingga hal-hal tantangan-tantangan yang tadi berlaku di masa lalu bisa diminimalisir karena saya mungkin sudah upgrade skill gitu kan sehingga misalnya keakuratan dan sebagainya itu lebih berkurang dan juga ya terkait mungkin nanti ada misalkan policy atau apa pembiasaan dalam berbahasa Inggris juga nanti bisa terinspirasi juga ketika saya hidup di sana gitu ya berbahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari dan juga belajar bagaimana students dari negara-negara lain membiasakan murid-murid mereka guru-guru maksudnya guru-guru dari negara lain membiasakan murid-murid mereka untuk menggunakan bahasa Inggris. Artinya kesempatan untuk study abroad ini ingin saya gunakan untuk benar-benar mengasah juga gitu kemampuan berbahasa Inggris saya. Oh, jadi untuk poin ini mungkin intinya ingin meningkatkan kualitas diri mungkin ya, Yes. untuk Betul, betul, kedepannya betul. bisa lebih lagi. Dan mungkin untuk salah satu upaya yang lakukan seperti sebenarnya udah udah terjadi ya yang mau ke Australia, semoga lancar ya Ayah. Iya. Dan semoga saat Amin. pulang lagi nanti bisa kembali sharing seperti ini. Siapa tahu saya juga bisa Amin. belajar dari Aceh. Iya, bisa nyusul juga ke sana nanti. Amin. Mungkin untuk tapi untuk peningkatan kualitas diri itu ya kayak yang sebutkan tadi untuk kompetensinya, untuk maksud saya ya, untuk meningkatkan kompetensi itu dalam segi meningkatkannya itu kita harus sesuai dengan kebutuhan kelas atau kebutuhan diri kita sendiri sebagai guru bahasa Inggris. Oke, kompetensi ya. Kalau saya sih lebih kayak gini, kita mau murid kita itu kayak gimana ya kita harus seperti itu dulu, gitu. Artinya gini, ini bukan masalah kompetensi aja sebenarnya. Kompetensi itu kan nomor satu ya, maksudnya mau nggak mau ya kita harus punya kompetensi yang baik lah dalam bahasa Inggris gitu ya. Kita kan mau anak diri kita juga pandai berbahasa Inggris nih, misalkan Cas Cisus ngomong gitu kan, ya kita berarti harus seperti itu dulu. Kita harus set dulu standar kita, ekspektasi kita, anak kita mau kayak gimana, itu kita harus jadi kayak gitu. Nah kemudian selain itu jiwa, ini lebih ke jiwa. Gimana kita ingin anak-anak kita punya karakter yang misalnya tidak bosan belajar, kemudian kita ingin anak-anak kita punya karakter yang gigih, kemudian kita ingin punya karakter anak-anak yang eh, apa ya selalu ingin tahu. Nah kita juga harus memiliki sifat-sifat tersebut seperti itu. Artinya kalau misalkan ditanya kompetensi apa yang harus kita penuhi, apakah kompetensi sesuai kebutuhan kelas atau diri kita sendiri, kompetensi apa yang harus kita penuhi adalah seperti apa kita ingin melihat siswa kita, ya kita harus memenuhi minimal gitu. Minimal harus memenuhi kriteria tersebut dan kita harus menginspirasi siswa kita supaya bisa mengikuti jejak kita gitu. Jadi semuanya juga berawal dari diri kita sendiri mungkin ya Ayah. Iya, jadi harus jadi role model lagi tadi kan kembali lagi role model kita. Anak kita mau jadi apa? Ya kita harus menunjukkan bahwa kita juga kayak gitu. Dapat dimengerti sih ya. Karena seperti poin yang kedua tadi untuk yang pembiasaan mungkin kembali lagi cukup Mm-mm. memiliki keterkaitan ya Ayah dengan ini. Iya betul, betul 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 betul. Dapat dipahami Ya itu sekali. juga tadi kan alasannya kenapa saya masih susah pembiasaan ke anak-anak karena saya juga masih belum terbiasa sebenarnya gitu. Nah harapannya nanti mungkin setelah misalkan ada kompetensi yang naik nih
kan mungkin nanti terbiasa tuh selama 2 tahun misalkan menggunakan bahasa Inggris. Nah, harapannya si kebiasaan itu masih terbawa nih ke Indonesia gitu. Kayak gitu. Mungkin untuk nanti study abroad, ini sedikit membahas, sedikit melenceng ya. Karena kuliah nanti di Australia yang notabene itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari mungkin ya. Apakah mungkin Betul. gitu, kalau misalkan kita menerapkan kurikulum di sana untuk kurikulum pembelajaran di Indonesia itu, apakah mungkin kita? Kalau mungkin sih susah kayaknya. Kenapa susah? Karena kan kalau di Australia kan mereka native ya. Artinya pembelajaran bahasa Inggris di kelas itu bukan sekadar belajar tenses aja gitu kan. Bukan sekadar belajar vocabulary, enggak kayak gitu gitu. Di sana pasti sudah mulai misalkan sekarang bagaimana mungkin apa istilahnya ya. Jadi kalau di sana itu mungkin nanti si bahasanya itu sudah benar-benar diterapkan dalam konteks yang lebih lebih sulit gitu. Artinya lebih rumit gitu. Nah, tapi kalau saya sih lebih ke pengennya itu gini, lebih ke menerapkan bagaimana guru-guru di sana memiliki strategi mengajarnya kayak gimana gitu. Ya, karena kalau strategi mengajar itu mau kontennya kayak gimana ya pasti bisa apa ya istilahnya? Bisa disesuaikan gitu kan. Misal sekarang kontennya bahasa Inggris kita itu kan sebagai foreign language ya, bahasa asing gitu. Sementara Australia itu sebagai first language, bahasa utama pertama. Tapi ketika kita mempelajari strategi mengajar guru-guru di sana yang mungkin efektif untuk diterapkan ke anak-anak, nah itu yang bisa kita coba gitu. Kalau dari kurikulum itu mungkin agak bakal susah gitu. Ya boro-boro yang native lah. Kayak saya aja kan saya juga pernah mempelajari apa ya? Kurikulum pembelajaran bahasa Inggris di Malaysia mungkin ya. Karena waktu itu sempat juga ada kesempatan mengikuti kegiatan di sana, dan kalau di sana itu pembelajaran bahasa Inggris itu lebih ke bikin drama menggunakan bahasa Inggris gitu. Itu lebih ke diterapkan lagi ke apa ya soalnya itu ya? Ke sastra mungkin ya, lebih ke sastranya gitu. Nah, itu kan beda gitu dengan kurikulum di kita, yang di kita mah bahkan masih dalam level belajar vocabulary, masih dalam level belajar pronunciation, masih dalam level belajar grammar gitu. Nah, sementara di negara tetangga kita sendiri di Malaysia yang bahasa Inggris sebagai bahasa kedua itu sudah jauh banget levelnya di kita gitu. Apalagi nanti Australia gitu. Cuman yang bisa saya terapkan itu adalah apanya? Bagaimana mereka metodenya gitu, bagaimana strategi dalam pembelajarannya, bagaimana pendekatan guru terhadap siswanya, itu yang bisa kita terapkan seperti itu. Sangat bisa dimengerti, jadi untuk kurikulum mungkin nanti dulu ya. Jadi untuk lebih diutamakannya itu untuk metode pendekatan kepada muridnya mungkin ya. Satu Ya, pertanyaan terakhir lagi strateginya ya. seperti itu. Satu pertanyaan terakhir ini Boleh, mungkin boleh. untuk pertanyaan ke-10, bagaimana plan atau rencana AA ke depannya untuk meningkatkan student competence? Lebih ke students ya. Ya. Oke, sebenarnya kalau saya ya, karena kembali lagi bahasa Inggris itu digunakan untuk sebagai alat komunikasi. Nah, saya tuh pengennya, sebenarnya ini juga sudah mulai sih saya terapkan di kelas sedikit-sedikit gitu. Saya tuh pengennya anak-anak ketika belajar bahasa Inggris itu sudah benar-benar mereka belajar bagaimana cara menggunakan bahasa tersebut atau materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Ketika anak-anak mempelajari misalnya materi apa ya, yang bisa kita terapkan langsung deh. Contohnya wish and hope lah, wish and hope ya. Bagaimana ucapan doa dan harapan. Nah, saya tuh suka langsung diterapkan ke misalnya, oke, sekarang bikin kartu ucapan misalnya kayak gitu. Jadi lebih ke anak-anak diajak untuk menggunakan langsung skill tersebut dalam
konteks yang memang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena anak-anak itu biasanya lebih lebih apa ya istilahnya? Lebih apa istilahnya ya? Lebih tertarik ketika mempelajari hal yang memang dibutuhkan oleh mereka. Nah, maka dari itu nanti ya untuk kedepannya saya ingin anak-anak itu untuk meningkatkan student kompetensinya rencananya adalah kita coba kaitkan materi-materi bahasa Inggris itu dengan memang apa yang biasa mereka temui dalam dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan timbul tuh ketertarikan mereka untuk belajar dan kompetensi juga nantinya dengan sendirinya mereka pasti akan mencari sendiri gitu. Ketika mereka sudah sadar nih bahwa oh iya ya ternyata kalau bisa bahasa Inggris itu nanti saya bisa pakai buat interview kerja misalnya. Oh iya ya ternyata kalau misalkan saya bisa baca Inggris itu saya bisa gunakan buat nulis iklan di sosial media nih buat produk saya misalnya. Nah, ketika mereka sudah tahu tuh kegunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, nah kompetensi itu juga otomatis anak-anak itu pasti akan apa ya tergugah gitu untuk menggali sendiri bahkan untuk mengeksplor lebih jauh lagi gitu. Jadi itu dan saya itu untuk meningkatkan studi kompetensi itu saya ingin mencoba meraise atau apa ya meningkatkan interest siswa dalam belajar dengan cara mengaitkan materi-materi itu untuk digunakan dalam konteks yang memang akan mereka temui dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi ya kompetensinya juga nanti akan difokuskan ya kompetensinya yang memang bakal dipakai dalam kehidupan sehari-hari gitu. Seperti itu. Oh, jadi ya emang, kalau misalkan, ingin meningkatkan mungkin ya bahasanya, meningkatkan student kompeten itu, upaya sendiri itu kayak yang tadi bilang itu untuk bukan untuk, dengan cara memberikan materi-materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mungkin ya. Kalau misalkan Iya. di kalau misalkan di sini mah mungkin kayak pemberian simple phrase kalau misalkan kita mau ngobrol di WC mungkin ya, seperti itu. Namun yang jadi pertanyaan lagi, untuk, rencana itu ya rencana yang tadi sebutkan maksud saya, Hmm. eee, apakah meningkatkan student competence itu akan mudah jika students-nya itu sudah mulai tertarik kan ya misalkan, tapi ada satu 2 murid yang memang seperti bukan melecehkan, seperti menganggap Oh, enteng gitu. oke oke oke. Nah, ya kalau itu sih emang pasti ada ya. Maksudnya eh persepsi anak itu pasti berbeda-beda gitu kan. Dan kita juga tidak bisa memaksakan semua harus punya satu kepala yang sama gitu kan. Nah, justru gini, kalau misalkan emang cuman dua atau misalkan cuman satu dua orang, ya minoritas lah ya orang-orang seperti itu, ya jangan jadikan itu sebagai penghalang sih. Artinya, gini, ini sebenarnya PR juga nih buat saya dan mungkin guru-guru yang lain. Itu kita tuh kadang terlalu fokus pada yang negatif gitu kan. Sehingga yang positif yang misalkan ada 40 siswa di kelas misalkan ada dua nih yang malas. Nah, kita tuh justru fokusnya ke yang malas yang dua, padahal yang 38 itu rajin semua gitu. Itu yang padahal yang harus kita fokuskan ke sana gitu. Jadi apakah yang dua yang misalkan yang minoritas ini harus kita abaikan tidak, tapi cobalah fokus dulu kita meningkatkan kompetensi yang memang benar-benar misalkan punya interest yang baik nih pada bahasa Inggris. Kita coba rangkul mereka supaya lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, untuk orang-orang yang ini nih yang misalkan emang ah apa sih bahasa Inggris mah ada tidak terlalu penting ya, oke. Okay. Mereka biarkan mereka berpikir dulu bahwa bahasanya seperti itu, tapi lambat laun cobalah kita berikan pengertian. Misalkan dengan uh, memberikan misalkan inspirasi-inspirasi, misalnya berbagi cerita yang kita alami, misalkan oh saya itu karena bahasa Inggris itu saya misalnya dapat uang nih segini misalkan gitu kan. Biasanya kalau misalkan anak-anak itu suka tertarik nih kalau misalkan sudah berhubungan dengan yang namanya apa ya sudah ada hasilnya gitu ya. Biasanya kan orang-orang itu kan kayak gitu, artinya kalau sudah ada hasilnya baru tuh tertarik gitu kan. Nah, misalkan kita
cobalah misalkan kalau misalkan kita tidak punya pengalaman kita sendiri, kita coba pengalaman orang lain misalkan, oh teman saya tuh gara-gara bahasa Inggris misalkan dia misalnya jadi, translator dibayar misalkan berapa puluh juta misalnya. Nah itu kan, iming-iming kayak yang berhubungan dengan kesuksesan misalkan ya, duniawi ya, biasanya kan tertarik tuh anak-anak atau misalkan orang-orang gitu. Nah jadi, gimana sih caranya itu mah, berpikiran apa, pikiran pendek saya aja gitu, kayak gitu. Artinya, kita bisa memberikan semacam inspirasi-inspirasi, kepada anak-anak yang memang kurang minat dalam bahasa Inggris itu, tapi jangan jadikan mereka itu sebagai halangan untuk kita gitu. Jadi kita fokus aja untuk meningkatkan kompetensi dan juga minat, anak-anak yang memang sudah punya, interest sebelumnya gitu, atau misalkan sudah mulai tergugah interest-nya, seperti itu. Bener banget, Kak, mungkin seperti yang guru saya katakan, Bu Zahra ya, seperti Kakak katakan tadi, guru-guru di Indonesia itu memang rata-rata melihat hanya yang negatifnya saja seperti 40, ada Nah, 40 iya. siswa, dua duanya itu kurang rajin, sementara yang 38-nya rajin itu, guru-guru di Indonesia itu lebih melihat ke yang duanya gitu. Guru Iya, saya tuh pernah betul. bilang kalau misalkan jadi guru bahasa Inggris itu, "Jangan baperan," katanya tuh gitu. Ibu emang nggak baperan itu maksudnya apa? Jadinya jangan terlalu dipikirkan. Kalau misalkan ada satu 2 siswa yang memang seperti itu konteksnya, berarti emang kita harus memberikan kepada dia itu pendekatan yang spesial gitu, seperti yang tadi Iya. kayak, sharing tentang, "Nih Aa mah belajar bahasa Inggris teh bisa kuliah ke Australia," nah gitu. Nah, Pendekatan-pendekatan spesial kayak gitu emang cukup bisalah, untuk menarik perhatian mereka untuk bahasa Inggris. iya. Ya intinya gitu. Jadi kalau saya sih, kompetensi itu mungkin memang apa ya, bisa dibilang bukan yang utama gitu, tapi lebih ke interest dan pembiasaan, itu sih. Bener banget. Jadi, kalau misalkan anak udah punya interest, mereka akan mencoba untuk belajar gitu. Karena kalau misalkan kita sekarang fokus nih, "Oh, saya mau meningkatin kompetensi dengan misalkan pakai metode yang hebat, gimana gimana." Tapi kita lupa untuk menyentuh bagian yang krusial, yaitu apa? Meningkatkan minat gitu, seperti itu. Karena gini loh, kalau misalkan kita sudah minat mah ya, mau guru ngajarnya diktean juga semangat gitu loh. Kayak Bener apa banget. ya istilahnya, ada nggak sih kayak guru yang sebenarnya dia tuh kayak cuman nerangin doang gitu kan, tapi karena kitanya sudah punya ketertarikan terhadap hal tersebut, ya udah, meskipun dia cuma nerangin doang gitu kan, kayak ceramah, ya ya kita enjoy gitu. Tapi ada gitu kan, misalkan guru yang, wah dia udah pakai nih metode gitu kan, yang ya hebat lah gitu. Tapi karena memang kitanya tidak ada minat dalam hal tersebut, ya udah gitu, kita biasanya itu juga tidak memang bisa sih meningkatkan gitu ketika metodenya bagus, ya mungkin tertariknya sedikit untuk ikut belajar, tapi biasanya sehari tahun doang gitu, yang ke depannya ya udah lupa Biasa gitu. lagi ya. Tapi ya tapi kalau misalkan kita sudah menyentuh kayak, apa ya istilahnya ya, bagian yang paling penting itu adalah, oh iya anak-anak tuh harus bisa dibangun rasa keinginannya gitu, rasa kecintaannya gitu terhadap bahasa Inggris misalkan gitu. Ya mereka juga pasti akan bahkan tanpa diminta pun mereka pasti akan belajar sendiri gitu. Jadi Tapi tadi selain untuk sampai ke level itu kita harus bisa ngasih inspirasi dulu gitu. bener Dengan cara banget. apa? Ya udah kita harus punya kompetensi yang baik gitu kan. Ngomong cas-cicus misalnya apa gitu. Kayak gitu. Jadi terlebih dari solusi-solusi tadi yang sebutkan, ternyata interest dari siswa itu pentingnya lumayan ya, ya. Iya, penting penting banget. Mungkin di sini pertanyaannya sudah habis, mungkin sudah terjawab semua. Saya juga sudah lumayan, sudah bukan lumayan lagi, sangat puas dengan jawaban mungkin banyak menginspirasi khususnya untuk saya. Dapat disimpulkan mungkin ya, ya, untuk, pengalaman mungkin dari awal sebagai guru bahasa Inggris yang non-native, mungkin untuk tantangan pasti ada ya, ya, tapi di balik tantangan itu mungkin juga menemukan solusi untuk diri pribadi dan kelas yang ajar mungkin. Terus tadi saya sempat menyimpulkan bahwa setiap solusi yang kita temukan belum tentu bisa berdampak bagi kelas lain. Jadi untuk solusi alangkah lebih baiknya kita untuk analisis dulu
tantangannya apa, kemudian kita temukan solusinya apa dulu, khususnya untuk kelas yang kita ajar, kemudian kita bisa menerapkan solusi itu untuk kelas kita. Namun terlepas dari semua solusi itu, yang paling penting adalah interaksi siswa dan pengembangan kompetensi kita sebagai guru bahasa Inggris. Itu kan, A, ya? Iya, betul. Mungkin, eee, sesi wawancaranya udah selesai mungkin ya, A, ya? Mungkin selanjutnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Acep mungkin sekarangnya nyebutnya, karena sudah, berkenan untuk menjadi narasumber saya untuk, Iya, eee, sama-sama. tugas akhir saya kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, A, dan mungkin, tidak ada, kata yang tidak ada, kalimat apa-apa yang dapat saya sampaikan dan tidak ada hal yang bisa saya berikan gitu, eee, mungkin saya akan memberikan doa mungkin ya, ya semoga A ke depannya bisa, menjadi guru yang lebih baik lagi mungkin khususnya dan kemudian untuk, Amin. eee, maksud-maksud AA yang ke depannya seperti kuliah, untuk kerja, semoga dimudahkan oleh Allah. Amin ya Allah. Sekali lagi terima kasih, A. Iya, sama-sama. Semoga bisa menjawab pertanyaannya dan bisa membantu untuk penyelesaian tugas akhir. Amin. Mungkin sekian ya, A, dari saya, eee, mungkin kita bertemu nanti AA sudah pulang dari Australia, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang gimana sih Aduh, jadi guru bahasa Inggris yang baik itu. siap, siap. Mungkin sekian ya, A, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.